Itu Iqra 1 Ustaz. Oke, kalau saya bisa baca itu, Ali, kalau saya bisa baca itu, kau berani nantang nggak dari Islam? Baca itu dulu, hei. Ayo dong, kamu kan nantangin gua nih. Kalau saya bisa baca, kau berani nggak keluar dari Islam? Baca itu dulu. Nah ini cemen kawan, dikatakan sendiri ketakutan loh. Baca itu dulu. Iya, kalau saya bisa baca, berani nantang nggak kau soal diskusi tentang hakikat Allah? Baca itu dulu. Lo memang iya, Kiai mau takut sama saya loh. Kiai, Ustadz, Nabi takut sama saya. Itu memang nggak level saya, tapi siapa tahu kalian ada ilmu, mari dong. Yang ada harokatnya. Coba teman-teman kita saksikan, mereka nggak berani kan? Ada harokatnya, dibaca dulu. Sosok bicara tentang Tuhan, mereka aja nggak paham tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel debat virtual lintas agama dan berita seputar Islam. Dan tentu saja channel ini bertujuan untuk mencegah pemurtadan. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice seperti biasa akan menayangkan debat virtual lintas agama, dialog lintas iman, yang pada kesempatan kali ini seorang misionaris sok tahu ajaran Islam dan menantang para ulama untuk berdebat. Selamat menyaksikan. Kemudian ketika kita masuk di dalam perjanjian baru, ya, bagi orang Kristen Yesus itu firman dari kalau yang sebelum dia menurunkan firman seperti dia menurunkan seperti kau bilang seperti nabimu, ya itu perjanjian lama. Tapi ketika masuk di perjanjian baru, Yesus itu firman. Ya, yang kau bilang mengutus aku, ya memang Yesus diutus memang, tapi dia dalam bentuk firman. Dia itu firman. Itu pemahaman orang Kristen, kawan. Demikian kata. Kamu tidak teliti. Saya tidak menyampaikan perjanjian. Bukan tidak teliti, kamu sebutkan tadi semua itu perjanjian lama semua. Sahabat Pak, bukan dalilnya. Saya menyampaikan perjanjian baru bahwa Yesus itu berdebat tentang kamu ini dan kamu tidak bisa menjawab. Kamu dari kan Pak? Tenang, pelan-pelan Pak Sopir ya. Keselamatan penumpang ada Pak Sopir ya. Oke. Ini perjanjian baru bahwa Yesus menerima firman Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 10:14, Yohanes 8:26. Oke, sekarang ditambah lagi bahwa firman itu diperdengarkan kepada Yesus. Yohanes, pelan-pelan Pak Sopir, ini mulai. Ini parah nih. Oke. Yesua. Ini dulu Bang. Tidak akan berani orang Kristen itu lawan tahta itu ya. Akan saya tunjukkan musuh terbesarnya Kristen adalah Bible. Akan saya buktikan. Firman yang kamu itu perjanjian firman perjanjian lama. Oke, ini Yohanes 15 ini perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian baru. Oke, saya bacakan. Yohanes 15:15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar. Itu kesaksian Yohanes, Tata. Loh. Oke. Nah, sekarang kita saya kok gantung-gantung. Baca kamu itu gimana? Dikasih perjanjian baru tidak mau? Kan dikasih perjanjian baru tidak mau. Oke. Sekarang gini aja. Yang mengatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Ini siapa yang ngomong? Hah? Yohanes berapa itu? Iya, ucapan siapa? Bukan tanya Yohanes. Siapa yang mengatakan ini? Ayat, jujur saya tidak hafal ayat Alkitab. Tapi kalau cerita tentang di dalamnya pemahaman saya tentang Alkitab, apa tentang kisah Alkitab, saya tahu. Tapi kalau ayatnya terserang, saya banyak tidak apa ayat-ayatnya. Ya sudah gitu mau dialog. Udah tahu gitu ya? Mau dialog. Perjanjian baru kita bahas. Jangan perjanjian lama kau ulang-ulang terus. Dari kemarin tuh debat sama kau, itu aja perjanjian lama, itu aja kau debati terus. Nah sekarang gini, oke saya gini aja langsung nanya saja karena kamu udah ada paham Bible ya. Karena kamu udah paham Bible, saya tanya, Yesus menerima firman apa tidak?
Lari dia. Kapok lari dia. Lari. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga assalamualaikum para guru semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhirnya tuh. Ustaz Ali. Jadi kawan-kawan Kristen ini semakin banyak dikasih tahu tentang Bible-nya, semakin gak kuat dia menerima pelajaran itu. Solusinya kabur. Ya, saya carikan lagi Bang Dalbu, biar Ustaz Alif aja nanti yang Ini, mudah-mudahan ya bisa jawab. Oh, muter-muter ya. Eh. Oh, dan itu pakai logika keok, pakai dalil juga keok. Musuhnya Bible-nya sendiri sama logikanya sendiri. Yang Kristen di bawah, silakan naik. Haleluya, masalahnya kabur. Si Hale itu murid saya, belajar Iqra 1 yang belum lulus. Tapi dia udah ngajak tempur, nyerang Islam. Padahal diajarin Iqra 1 jadi Kayak psikopat itu Ustaz Ali. ya buktinya tempo hari tak ajarin Iqra 1 itu, Iqra 2. Ya, Iqra 1-nya saya lewatin dulu, pikirku dia udah kelasnya udah mendingan. Ternyata Iqra 2, waduh, belum bisa baca, kabur. Repotan. Baru sekali pertemuan. Ya, coba siapa di sini Islam yang mampu kita bahas hakikat Allah, yuk. Ada yang buat mampu kira-kira? Waduh, ini Ustaz sosokan bahasa hakikat Allah. sakit ya. Gue dengernya. Ayo dong. Berkuasa aja nih, kalau kalian paham mari kita Ale. diskusikan, berani nggak? Karena memang Kamu itu Jumat dua takut aja, kalau bahas baru hakikat sekali Allah ini. pertemuan udah kabur, Hale. Bukannya kamu Mau kabur bahas kemarin apa? tuh. Udah lah, nggak usah puji diri lah kamu di umatmu gitu loh. Nggak usah bohong terus lah. Bukan puji Sekarang diri. gini aja, gini. Sekarang Belum gini apa-apa aja udah di-mute, lagi. teman-teman. Kamu Belum kalau apa-apa udah ketemu di-mute. saya, Ayo kita bahas Anda hakikat tidak mau Allah, yuk. mendengar. Yang Coba. makanya jangan Gimana? Kecil, kamu tidak mau mendengar masalahnya. Loh, saya ngajak kalian diskusi, ada nggak yang punya Ya, ilmu nanti bahasa dengarkan hakikat dulu. Allah? Kalau nggak ada, Ustaz, bilang jangan saya lain lain itu gitu adalah loh. ente yang nggak punya ilmu itu adalah Ayo. kau. Kok pada Dia teguh dari sama Iqra saya aja naik nggak raja tempat bisa. Jangan. Waduh, apalagi saya tidak akan ngerti. akan siap nggak masalah. Ayo, Tapi kita bahas dari Al-Quran, Al-Hadid ayat 3, dari Bible, Wahyu sampai 8. Aduh, itu saja. Dulu kok itu. Biarkan dulu, Ustaz. Ayo dong, berani nggak? Tapi gini loh, Alif, saya yakin Juma aja nggak berani bahas ini sama saya, kawan. 3 kali dia langsung kabur kalau sudah bahas hakikat Allah. Serius? ya gimana mau Apalagi berani kamu gitu melawan loh. orang yang Iqra 2 kabur? Oh, jangan gitu dong. Berarti Mendingan Muhammad pergi. nggak bisa ikro, kau hina gitu. Janganlah, jangan gitu, kawan, jangan. Aku bohong sama kau, jangan hina Muhammad. Saya jiwa saya akan naik ketika Muhammad kau rendahkan ya. Kau yang Jangan, kabur. jangan. Ya, ayo gini aja kita Atau gini aja, serius. langsung aja. Kalau Tunjukkan ada aja ilmu, ayat kita Al-Quran lanjut, atau kita Ustaz bahas tadi. hakikat Allah. Kalau nggak ada, bilang Ya udah, saya baca lain nih. gitu loh. Ayo, Silakan dibaca dulu. Ya udah baca. ayo kita bahas, Ya, berani nggak? baca. Iya, Ya. baca Ya, silakan. baca itu. Ya. Silakan dibaca, Pak. Sebelum bahas hakikat Ya. Allah, kok belajar dulu baca Ayo Al-Quran yang benar. dong, berani nggak sih? Jangan Kalau nggak tanya-tanya. berani bilang, Kita nggak usah. bahas. Kalau nggak berani bilang dong. Jadi baca Ya, dulu. gimana? berani, ayo. Baca itu dasar. Ayo dong. berani. Ayo kita bahas hakikat Allah ya. Ayo, berani. Berani Itu tidak? Iqra itu Iqra 1 Ustaz. Oke. Kalau saya itu bisa dulu, baca itu, Alif, baca itu dulu, baca itu Alif. dulu. Kalau saya bisa baca itu, kau berani ngangkat nggak dari Islam? Baca itu dulu, hei. Ayo dong, kamu kan nantangin Baca gua itu nih. dulu, baca itu Kalau dulu. saya bisa baca, kau berani nggak keluar baca dari itu Islam? dulu.
Baca itu dulu. Takut. Ini cemen kawan, dikatakan Baca sendiri itu dulu, ketakutan loh. baca itu dulu, baca. Iya, baca kalau itu saya dulu. bisa baca berani Kalau nonton nggak mau kalau soal ini? diskusi tentang hakikat Allah, baca Hah? itu dulu. Lo memang iya, Itu Kiai mau dasar takut itu, sama saya itu loh. dasar itu. Kiai, Ustad, Iya, Habib dibaca takut sama saya dibaca bahasa dulu, kita Allah. Ali. Jadi itu memang nggak level saya, tapi siapa huruf tahu hijaiyah, kalian ada itu ilmu huruf mari hijaiyah. dong. Yang ada harokatnya. Coba itu. teman-teman kita Itu saksikan, huruf mereka nggak hijaiyah berani, yang kan? ada harokatnya. Dibaca dulu. Sosok dibaca bicara dulu. tentang Tuhan, Dibaca mereka aja dulu nggak itu, paham tentang baru kau hakikat Allah. mulai untuk berdiskusi nanti dengan Ustaz Ali. Dibaca dulu. Ayo. Ayo, dibaca dulu. kalau bisa Dibaca baca. dulu. Itu Oke, yang udah kalau saya bisa itu. baca, Alif, kamu mau Ilmu Ya, silakan, umur silakan anak dibaca umur juga. 5 tahun itu. Sudah Oke, kalau saya bisa semua. baca, Alif kamu murtad berani Baca nggak? semuanya, baca semuanya. Loh, kok si Arif, kamu hargai dong si Arif. Baca, Seolah-olah dia baca, butuh baca. juru bicara. Baca. Jangan, Iya, kasihan loh si Arif baca, ini. baca, baca. Si Arif ini ustaz dulu, loh, baca Arif. dulu. Baca dulu. Si Alif kayaknya nggak butuh deh juru selesaikan bicara. dulu, selesaikan dulu. Udahlah Arif, Itu ya huruf nggak usah, apa? nggak usah Itu huruf jilat apa? gitu lah. Si Alif tuh nggak suka Kita dijilat-jilat diskusikan. kawan. Dia itu masih Ayo, normal ayo, ya. kita bicara Oke, bagaimana hakikat Alif? nanti. Kamu saya kasih dua Baca pilihan. dulu, baca Kita dulu, bahas baca dulu, tentang hai. hakikat alam, Hai, atau hai. saya baca itu. Habib Kalau saya udah, bisa baca, kamu dulu berani itu. murtad nggak? Baca Ayo, dulu, Alif. Sorry, baca Alif, ya. dulu, baca Kamu tuh dulu, staff baca saya dulu, nggak baca ngajak kamu dulu. bicara Alif. Jangan pakai sama Baca saya dulu, Alif. hei, baca Alif, dulu, jangan baca pakai sama dulu, gua. baca Gimana dulu. Alif? Itu baca Alif, dulu itu. Berani nggak Alif? Itu Alif, pelajaran jangan diam, anak Ustaz sekolah Tata, jangan SD. diam. PAUD, Ayo, itu PAUD, itu orang langsung diam kan anak-anak teman-teman. PAUD Kalau bisa, sudah saya hafal semua ajak kalau itu. bicara tentang hakikat Itu Allah, anak diam. PAUD sudah hafal semua. Bagaimana? Berarti Ayo, kau tunggu dulu, lebih Bang Ali. parah dari anak PAUD. Ya, tunggu dulu. Bagaimana Anda mengajak umat Islam berdialog tentang hakikat Allah? Kristen sendiri tidak mampu membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan. Itu bukti. Saya penasaran. Nanti hakikat Tuhan kayak apa? Tak dengarin dia, nanti omongan dia. Gantian dengan saya. Tapi pakai dalil. Coba beri kesempatan. Mau nggak dia? Iya, siap. Tapi izin teman-temannya, biarkan Ustaz Tapi Tata jangan sampai yang- melenceng Ustaz Tata. Dia kalau melenceng Tidak. menghujat itu Ustaz Tata. Enggak, biar tidak banyak congor, nanti dikira dia kawan-kawan. Mereka takut. Biar tak gitu. Silakan suruh naik coba. Ya, Iya, dia mau Nanti diskusi. kalau mau jadi turunin. bisa diam tidak? silakan. Biarkan sama Ustaz Tata. Ayo. Oke, Kamu baik. ceritakan hakikat Tuhan itu kayak apa, dalil-dalilnya siapa Tuhan, mungkin jelaskan. Saya Baik, dengarkan. Silakan. baik. Yang lain diam ya, karena memang ini pembahasan makrifat ini teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada ilmunya harap nonton dulu. Baik, karena Tahta sudah berani menerima tantangan saya, kita akan bahas tentang hakikat Allah. Maka saya uji dulu, memang mampukah Tahta ini paham tentang hakikat Allah? Maka saya tanya, Tahta, menurut kamu di Al-Hadid ayat 3, jahil Allah itu apa? Hakikat Tuhanmu dulu yang kau jelaskan. Inilah kan tembok tadi harganya si Tahta Gantian, sudah. hakikat Tuhanmu dulu Coba yang yang kau ngomong jelaskan. si Tata, nantangin saya si Tata, tapi si Arif cari muka. Hakikat Tuhanmu dulu yang kau jelaskan, baru kemudian Arif, tenang dulu Arif. Lihat teman-teman kan, sesama mereka aja nggak ada disiplin ilmunya loh, coba. Biarin saya Arif, biarin. Saya sudah datangin kandangnya kok masih terguncang gini sih. Ayo dong. Baik, Udah, silakan. diam. Setelah saya jawab kita mulai. Tunjukkan Oke. siapa Tuhanmu seperti apa. Nah, itu dia. Itu ya. Oke. Oke. Jadi wal akhir wa dohir wal batin. Dohir di situ dia mengetahui yang dohir yang tampak atau batin yang tidak tampak. Misalnya yang tampak itu saya jelas-jelasan berbuat dosa memaki-maki Bang Dalbo. Ini tampak yang dohir. Atau saya pakai hati. Hati saya iri hati ke Bang Dalbo kan tidak dohir ini. Siapa yang tahu? Tapi Allah tahu baik yang terang-terangan yang dohir atau yang batin. Jadi wal awal wal akhir wal dohir itu maksudnya. Oke, sekarang kita mulai. Tunjukkan siapa Tuhanmu, seperti apa sifat-sifatnya. Kamu pakai dalil. Silakan kita mulai. Baik, saya akan tunjukkan dalil, tapi ya ternyata kamu nggak paham johir. Saya jadi ketawa kawan. Johir aja kamu nggak paham ternyata. Astagfirullahaladzim. Gimana kamu mau bahas hakikat Allah sama saya? Kamu tidak berani, kamu turun. Gimana? Tidak, kamu nggak tahu. Saya tanya sekali lagi. Oke, Coba silakan, kita apa mulai. itu johir Allah? Coba Tentang apa johir ketuhanan Allah? Kita mulai. Kamu nggak usah malu kawan. Jangan tantrum. Berarti takut. Takut kan dia kan? Jadi modal congor. Itu Kalau dia. ditantang dia, ganti Anda berani. Tidak Karena berani. Ya saya makanya. tahu, makanya akan saya tunjukkan ketuhanan itu mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, Quran, hadis. Akan saya tampakkan dalil-dalilnya.
Dia tidak mungkin berani dia itu. Cuma mau jawab congor. Silakan. Saya serahkan ke Ustadz Alif. Yang lain nanti naikkan yang dibawa kalau ada yang mau. Silakan Gurunda. Ustadz Alif. Ya makanya apa yang mau dia bawa boleh kita tampilkan datanya, suruh baca dulu. Ya, saya tidak akan kasih tahu isinya apa. Itu bacaan yang dia minta dulu gitu. Nah, permasalahannya nanti sesuai nggak apa yang dia ucapkan dengan apa yang ditampilkan. Nah, itu menunjukkan kalau tidak sesuai, artinya dia tidak lulus Iqra 2. Ya sudah, itulah kualitasnya gitu. Jadi kadang-kadang melayani orang yang BODOH, jahlun, kadang-kadang kita juga perlu menggunakan jurus kebodohan gitu. Maksudnya menyesuaikan levelnya, sehingga menunjukkan kalau dia itu bodoh. Dan itu dari dulu sih memang kayak gitu, nggak naik-naik ilmunya. Murid saya, maaf ya guru-guru semua di sini, murid saya udah 5 tahunan itu Iqra 2 nggak lulus-lulus. Malu saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bingung saya itu. Aduh, saya udah bilang minimal lulus Iqra dulu lah kau ini, baru nanti mau debat Muslim gitu. Lulus dulu Iqra-nya, nggak apa-apa. Saya turunkan level standarnya gitu. Lulus Iqra dulu, silahkan debat Muslim. Ya kamu Iqra 2 belum lulus dari dulu udah mau debat, ya repot lah jadinya. Aku yang malu sama sahabat Muslimku di sini, Hale. Kau ini dikasih tahu dari dulu nggak mau sadar-sadar. Ini gini Ustaz, gini deh ya. Dia kalau Islam ketika bertempur pakai babu luncing pun bisa menang lawan tank. Nah kalau Oten mau pakai modal tank aja tidak menang lawan Islam. Dia Iqra dah tahu mau nantang gitu. Ibaratkan orang mau bertempur, musuhnya pakai tank, dia pakai babu luncing. Iya kalau Islam bisa kayak gitu. Kalau Oten, pakai tank aja masih kalah gitu. Gimana? Dia lah Iqra aja tidak lulus gitu loh. Nah ini yang dibawa ini, yang dibawa sosokan bawa tank baja dia itu. Padahal tank baja mainan bisa pakai juga kagak. Nah, hale. Itu yang dibawa, yang ngomong kok main dikit. Kamu saja maju ke sini. Naik ayo. Yang tapping kalau berani ya paham Bible naik. Buktikan. Membuktikan kebenaran itu jangan pakai sembako, pakai dalil. Ayo dialog baik-baik. Masa membuktikan kebenaran agama pakai sembako? Kalau berani ayo pakai dalil, pakai kita dialog, pakai data. Ayo silakan. Ini Joy, selamat pagi. Ya, selamat pagi Joy Low. Dari Ya, Bang, Kristen Bang. apa dari Ya, Bang, saya Islam Bang. Saya cuma mau ini doang Bang. Coba kalau ada OT di bawah ini 600 penonton silakan naik. Saya turun lagi ya. Kalau ada OT yang Siap. pintar naik. Oke Bang Joy. Saya turun lagi Bang. Coba turunin Bang biar saya nggak keluar Bang. kirain naiknya sambil gendong Oten biar nggak perlu repot lagi. Tadi malam saya debat sama OT-nya lari-lari terus Bang. OT-nya lari-lari terus. Itu jangan bawa pecut Bang, takut dia. Haleluya, sosok menjelasin tentang hakikat Tuhan. Benar saya tanya, Tuhan kamu itu terbagi 3 apa ada 3? Dia nggak mau jawab sampai sekarang. Mending kayak gitu mah Bang, mending kayak gitu mas. Saya mah bilangnya gini, kamu itu nyembah kotoran kata saya. Secara tidak langsung kamu nyembah kotoran. Oh kenapa bisa nyembah kotoran? Yesus itu tubuh manusia itu punya kotoran. Secara tidak langsung anda ini menyembah. Saya bilang kayak gitu Bang, benar. Kamu nggak mikir kata OTN, nggak mikir kamu itu. Jangan, tapi nggak boleh memecat tadi. Itu gaib, Tuhannya Kristen itu gaib. Gimana Bang? Kata dia kan gini Bang ya, kata dia kan, kami tanya, Yesus manusia apa bukan? Kami nanya kan, dia bilang apa? Tuhan kan. Nah sekarang kalau misalkan dia Tuhan, kenapa dia berdoa semalaman? Kata dia secara manusia kan gitu, karena dia berwujud manusia. Nah saya tanya, kalau manusia punya kotoran enggak?
Punya kan? Kan gitu. Nah, secara tidak langsung Anda menyembah Yesus, sedangkan Yesus itu bertubuh manusia, berwujud manusia, sedangkan manusia punya kotoran. Bener nggak Pak? Yang saya ngomongin secara logika. Saya bilang kayak gitu. Nah, apa sang salah kata saya kan? Saya akan jelaskan untuk membantah pernyataan saya. Kalau ada orang yang pintar, naik. Yuk ayo, sama saya. Oke, ini ada sudah mau naik. Ya, izin Bang ya. Kristen itu gaib, Tuhannya itu cuma dia tidak tahu. Begitu. Kalau ada roh yang tenang ya silakan. Oke, sabar Pak Rehan. Oh, pagi. Pagi. Halo. Iya, halo. Pagi. Halo juga. Silakan Pak. Sebelumnya kita kalau bahas Mulutnya mengecil Pak. pakai headset ya. Ini mulutnya Pak mengecil. Halo. Ya, silakan. Kedengaran? Ya. Pertama-tama saya mau bilang ini debat ini apa gunanya? Jadi kitab kita itu bahasa Indonesia, Alkitab. Terus Al-Quran itu bahasa Arab. Harusnya diterjemahkan dulu bahasa Indonesia. Kan supaya fair. Diskusinya fair. Nah, kalau kayak gini kan Alkitab itu gampang sekali ditafsir. Makanya belajar bahasa aslinya Pak. Karena ada tuh Yunaninya. Cocok Rehan, cocok ini Rehan. Jadi begini ya. Kalau dulu Pak Rehan, ini lagi curhat orang. Jadi Anda mau dialog apa ini? Nah, kalau kayak gini ini nggak fair kalau gini kan? Ya, baik suruh jadi Kristen. Saya enggak menjawab aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Siapa ini? Pak GBN ya. Terima kasih atas nasihat Anda. Itu juga yang berkali-kali kami ucapkan sama si Hale. Kalau kamu mau membawa tentang Islam, tentang Al-Quran, kamu harus bisa, kan gitu. Nah, Anda kan barusan katakan kalau kitab kalian kan bahasa Arab, kalau kitab kami bahasa Indonesia, ya itu betul kitabmu. Makanya kasih tahu si Hale. Saya berkali-kali bilang sama dia, kamu kalau mau mengoreksi Al-Quran bisa baca dulu, karena kitab kami bahasa Arab. Nah, nasihat Anda mungkin akan lebih kena nanti kalau pas lagi dia lagi live Bang. Itu cocok itu. Saya bilang berkali-kali sama dia, nggak mempan. Nah, kali aja abang seimannya mempan omongan itu, gitu. Makanya orang yang nggak bisa baca, jangan sok-sokan mendebat kami. Orang bisa baca Al-Quran, dibilang nggak tahu Al-Quran. Sama orang yang nggak bisa baca Al-Quran. Kan lucu, Bang. Nah, itu. Sip ya, terima kasih nasihatnya. Semoga Hale kupingnya dibuka lebar-lebar. Lanjut. Ayolah Bang nasihatnya. Ayo, nanti saya perkuat. Ya, saya mau tanya ini, kenapa mulutnya mengecil lagi Pak? Luar binasa penjelasannya. Si mendingan ini kalau tidak tahu diam daripada tidak tahu banyak cerita. Kenapa turun? Bagus itu, tidak tahu diam. Kalau daripada yang lainnya tidak tahu banyak cerita. Ini ada lagi orang lagi nasihatin si Hale kok diturunin. Enggak, turun sendiri. Jangan turun sendiri, diikat lah, jangan sampai turun. Waduh, modal congor dari bawah itu, taping nggak jelas.
disuruh menerasikan tentang hakikat Tuhannya Yesus yang berupa manusia, malah ke Islam. Dari dulu mah gitu hadis 3. Enggak, dia itu barusan tuh bagus, dia itu maksudnya benar kata Ustaz Ali. Dia itu mau menasehatin haleluya. Ibaratkan gini kata dia, yang saya paham ya, kalau kalian debat tentang kitab saya, kan kitab saya terjemahan, sedangkan kitab kalian itu bahasa Arab, ya harus tahu minimal Iqra itu harus hatam. Ibaratkan gitu. Jadi menasehatin hale dia itu gitu loh. Maksudnya biar tidak sembarangan nantang umat Islam, minimal harus tahu Iqra gitu maksudnya. Iya, nah Ustaz, betul sekali. Makanya Hale belajar dulu dari bawah, paling tidak dasar-dasar tentang huruf hijaiyah itu apa. Gak tahu melafatkan kalimat Al-Quran. Sebenarnya kalau mau apple to apple sedikit, kalau mau apple to apple, kitab dia yang berbahasa Arab kan ada juga, Kitabul Muqaddas itu ya, Injil. Iya, Kitab Muqaddas ya. Ataupun yang berbahasa Ibrani, silakan kalau ada yang naik. Cuma permasalahannya adalah mereka sengaja tidak diajarkan bahasa aslinya. Kenapa? Karena kalau tahu pada murtad nanti. Itu masalahnya. Sedangkan bahasa terjemahan itu bisa dibelok-belokkan, sehingga yang awam itu nggak ngerti kalau makna aslinya, misalnya makna manusia bisa disamakan dengan makna Tuhan, makna firman bisa disamakan dengan logos dan seterusnya. Betul. Iya. Kan terjemahan awalnya kan ini Bang Al. Di kitab Bible mereka terjemahan awal Yohanes 1 itu kan pada mulanya adalah kalam, bukan firman. Nah, bukan logos kan? Kalam, iya kalam. Kalam itu kan perkataan. Kan gitu kan? Pada mulanya adalah kalam seperti itu. Cuman karena kitab terjemahan itu kemudian direvisi setiap tahunnya itu kan oleh LAI, maka kemudian terdoktrin pada otak mereka. Gitu kan? Contoh sedikit ya. Contoh begini ya, kata kalam atau kata firman ya, itu kan makna terminologi yang diambil dari Taurat, bahasa Ibrani ataupun bahasa Arab. Sehingga ketika Oten mau membawa makna itu ke dalam terjemahan, dia harus merujuk kepada makna aslinya. Jadi makna kalam itu bukan manusia, bukan benda, dan bukan Tuhan maknanya, tetapi dia adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan di dalam terminologi Taurat tidak ada firman Tuhan itu bermakna manusia atau menjelma menjadi manusia, itu tidak ada. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bahasa asli. Ketika makna itu dibelokkan, mereka nggak paham, mereka imani saja, itu masalahnya. Izin Bang, izin saya Bang, saran sedikit, saran. Ini sarannya ini Kristen apa Coten nih? Saya Islam ini Bang, saya mohon maaf Bang, saya mau beri penjelasan dikit, tidak apa-apa kan? Boleh kan? Silakan. Jadi gini Bang, tadi itu salam kayak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salam hormat kepada Ustaz Tata, itu bagus sekali penjelasannya Bang, mantap. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa apa yang dia kemukakan bahwa bahasa Arab harus diterjemahkan, Al-Quran harus diterjemahkan, itulah kelebihannya Al-Quran. Al-Quran itu dipakai satu bahasa di seluruh dunia, tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa ditafsir ditafsir macam-macam. Itu yang perlu juga dia tadi itu itu perlu belajar bahasa Indonesia yang bagus. Di situ kan jelas ada kata perintah, ada kata mendengar, ada kata menyampaikan. Memang tidak belajar bahasa Indonesia. Itu yang harus diberi pemahaman kepada mereka. Bahasa Indonesia itu kan jelas, diperintahkan, saya mendengar, saya memerintahkan. Itu kan semua perkataan siapa? Bukan perkataannya dia baru mengklarifikasi, menjustifikasi dirinya sebagai Tuhan, kan nggak masuk di akal. Kalau mau diperbandingkan harus diterjemahkan Al-Quran dulu. Al-Quran itu ditafsir, tapi dia menggunakan satu bahasa seluruh dunia Pak. Tidak ada bahasa yang berbeda Pak. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Eropa ke Afrika, itu semua bahasanya sama Pak. Ketika kita melakukan sujud, melakukan penyembahan, itu harus paham itu. Itu aja Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Itu dia harus tahu. Saya mengerti itu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan yang di bawah yang mau naik silakan. Ya, ru yang tenang, runya tenang ya. Silakan. Ini siapa ini? Iya, karena teman sebelah, teman Kristen itu cuma dia mengenal nama, mengenal tulisan Tuhan. Silakan. Pak Pro, muridnya seperti ini. Oh, besem Hamasia, salam alaihim. I'm from Jerusalem. Yerusalem. Yes. Tak twing oleh orang Yes. Yerusalem. Yes. Oh yes. Ditwingkan oleh I don't know. Oten ditwing oleh I don't know. Ada now. Oh gitu. No. Silakan, Mek. Ini pembahasan tentang apa? Atau tentang apa kira-kira? Tentang firman. Wah, kesukaan aku banget tuh. Apa kesukaannya? Ternyata kok host bisa tahu seleraku? Bukankah saya yang memberikan satu gelar Profesor Mehmet, Bos? Ustadz Alif, apa kabar? Ustadz Tata, Ustadz Reha, semua kawan-kawan. Baik, kabar baik. Ustadz Al juga, kawan-kawan yang lain yang saya nggak sebut namanya, jangan ini ya. Baik, hati. Jauh di sana dekat di hati. Iya, jauh di sana dekat di hati. Kabar baik, Rasul Petro. Ini salah satu dari program TV ternama, cuman ditransit ke bahasa Ibrani. Kalau di Indonesia itu ada program TV dulu namanya Misteri Ilahi, cuman dia pakai bahasa Ibrani aja. Jadi Misteri Ilahi. Sebenarnya begini, apa Ustadz yang program rilis yang belum diangkat itu sinetronnya judulnya adalah Anakku Adalah Tuhanku. Betul, Anakku adalah Tuhanku, kan gitu, Nek. Dalbo, aku naikkan akun yang satu aja, akunku ini nggak bagus, ini suaranya kecil kali, aku nggak dengar suara kalian. Enggak enak kok, enak kok, Mek. Enggak, suara kalian aku nggak dengar, aku gunakan akun yang satu aja. Iya kan sama aja, Mek, walaupun akun satunya, Mek. Ya sudah, coba aja. Aku nggak dengar suara kalian, nggak dengar aku. Iya, silakan, Mek. Ini enak dialog tentang firman ini bagus sebenarnya ini. Iya, ganti aku dulu. Jangan lama-lama, Mek. Ganti aku. Nah itu aku udah buat permintaan tuh, ini aku turun. Ya turunkan. Mana, Mek? Oh ini. Wow. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja ya. Silakan, Ya, Mek, bersuara, Mek. Sama Ustaz Alif. Firman nih, temanya firman atau mau Ustaz Tata, silakan. Ya, boleh sama siapapun boleh. Sama Ustadz Ali pun enak juga, Ustadz Al, Ustadz Tata, Ustadz Reha jarang dialog kami. Yang lain-lain mungkin belum ya. Mungkin ada 3 kandidat lah di sini mungkin. 3 kandidat. Dibilang enak, emang gue pikir apaan? Emang aja goreng. Lanjut, Mek. Nggak usah gitulah. Oke, lanjut ya. Jadi begini ya, mungkin kita akan menguraikan akar kata daripada